Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan PPT tentang meningitis dan ensefalitis yang beranggotakan Mutmainah Monika Nandar, Nanda Kusuma, Nandita Arifandani, Nawal Ayu Askia, Noviana Ramadhani, Nunung Solehatun. Jenis penyakit ini jarang sekali ditemukan dengan sindroma klinis serius atau dengan penyebab virus yang multiple, ditandai dengan munculnya demam tiba-tiba dengan gejala dan tanda-tanda meningeal. Penyebab infeksi. Berbagai macam organisme dapat sebagai penyebab infeksi, banyak sebagai penyebab penyakit spesifik lainnya. Sekali jenis virus menimbulkan gejala tidak ditentukan penyebabnya. Pada waktu terjadi KLB MOPS, virus ini diketahui sudah menjadi penyebab lebih dari 25% kasus yang belum diimunisasi. Distribusi penyakit tersebar di seluruh dunia, timbul sebagai kasus-kasus endemis dan sporadis. Angka indentisasi yang sebenarnya tidak diketahui. Meningkatnya jumlah kasus berhubungan dengan musim pada akhir musim panas dan awal musim semi. Jumlah penderita meningkat terutama yang disebabkan oleh arbovirus dan enterovirus. Sementara KLB meningitis aseptik yang terjadi di akhir musim dingin terutama disebabkan oleh MOPS. Pengawasan penderita kontak di lingkungan sekitarnya. Laporan ke kantor instansi kesehatan setempat. Di daerah endemis tertentu penyakit ini wajib dilaporkan. Di beberapa negara dan negara bagian di Amerika Serikat bukan sebagai penyakit yang harus dilaporkan. Kelas 3B, bila penyebab infeksi dapat dipastikan melalui pemeriksaan penyebab infeksinya. Sebaliknya, apabila penyebabnya tidak diketahui, laporkan sebagai kasus yang tidak diketahui etiologinya. Dua, isolasi. Diagnosa pasti ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, biasanya baru didapat setelah penderita sembuh. Oleh karena itu, kewaspadaan enterik sudah harus dilakukan 7 hari setelah mulai sakit, kecuali kalau diagnosa pasti sudah menyatakan bahwa penyebabnya adalah nonrotavirus. 3. Definisi serentak. Tidak diperlukan kewaspadaan khusus selain menempatkan sanitasi rutin. 4. Investigasi kontak dari sumber infeksi. Biasanya tidak dilakukan. 5. Pengobatan oleh virus. Tidak ada pengobatan. B. Meningitis bakteri. Angka insidensi meningitis bakterial yang dilaporkan di Amerika Serikat 10 tahun setelah pertama kali vaksin terhadap Haemophilus influenza serotipe B atau HIB diizinkan beredar adalah 2,2 atau 100 tahun. Dan kira-kira sepertiga penderitaan anak berumur 5 tahun. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh infeksi meningokokus timbul secara sporadis dan kadang-kadang muncul sebagai KLB di banyak negara
meningococcus merupakan penyebab utama dari meningitis bakterial. C. Meningitis meningococcus. Identifikasi penyakit bakterial akut dengan karakteristik muncul demam mendadak, nyeri kepala hebat, mual, dan sering disertai muntah, kaku kuduk, dan seringkali timbul ruam petekie dengan makula merah muda atau sangat jarang berupa vesikel. Penyebab infeksi organisme dari kelompok ini kurang begitu virulen, namun kasus-kasus fatal dan infeksi sekunder pernah dilaporkan disebabkan oleh hampir semua serogroup KLBN. Meningitidis biasanya disebabkan oleh strain yang berdekatan. Distribusi penyakit infeksi oleh meningococcus terjadi di mana-mana, namun puncaknya terjadi pada akhir musim dingin dan awal musim semi. Cara penularan. Penularan terjadi dengan kontak langsung, seperti melalui droplet dari hidung dan tenggorokan orang yang terinfeksi. Infeksi biasanya menyebabkan infeksi subklinis pada mukosa. Invasi dengan jumlah bakteri yang cukup untuk menyebabkan terjadinya penyakit sistemik sangat jarang. Masa penularan. Penularan dapat terus terjadi sampai kuman meningococcus tidak ditemukan lagi di hidung dan mulut. Meningococcus biasanya hilang dari nasofaring dalam waktu 24 jam setelah pengobatan dengan antibiotika terhadap mikroba yang masih sensitif terhadap antibiotika tersebut apabila kadar obat mencapai konsentrasi yang cukup di dalam sekret orofaring. Penisilin dapat menekan jumlah organisme untuk sementara namun biasanya tidak dapat menghilangkan organisme ini dari oronasofaring. Kerentakan dan kekebalan. Kerentanan terhadap penyakit klinis rendah dan menurun sesuai dengan umur. Rasio antara karier dengan kasus sangat tinggi. Cara-cara pemberantasan. Cara-cara pencegahan. 1. Berikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengurangi kontak langsung dan menghindari terpajan dengan droplet penderita seperti dalam barak, sekolah polisakrida, Y 135 telah tersedia di D.
Haemophilitis yang disebabkan oleh Haemophilus influenzae. Identifikasi. Di masa vaksin konjugat, Haemophilus B belum dipakai secara luas. H. influenzae merupakan penyebab meningitis bakterial yang paling utama pada anak-anak umur 2 bulan sampai dengan 5 tahun di Amerika. Penyebab infeksi. Penyebab paling sering adalah H. influenzae serotipe B atau HIV. Organisme ini dapat juga menyebabkan epiglottitis, pneumonia, septic arteritis, kelutes, perikarditis, emphysema, dan osteomyelitis serotipe lainnya. Jarang sekali menyebabkan meningitis. Distribusi penyakit tersebar di seluruh dunia. Paling prevalens di antaranya anak umur 2 bulan sampai 3 tahun. Jarang terjadi pada usia 5 tahun. Kasus sekunder dapat terjadi di lingkungan dan tempat penitipan anak. Eser foir atau manusia. Cara penularan melalui droplet, sekret hidung, dan tenggorokan selama periode infeksius. Tempat masuknya kuman seringkali adalah nasofaring. Masa inkubasi tidak diketahui, mungkin sekitar 2-4 hari. Masa penularan, kerentanan, dan kekebalan. Semua orang rentan terhadap infeksi. Imunitas timbul ditandai dengan adanya antibodi bakterisidal dan atau antibodi antikapsul di dalam darah baik yang didapat secara transplacental maupun karena terinfeksi sebelumnya atau karena imunisasi. Pneumococcal meningitis. Meningitis pneumococcal mempunyai angka kematian yang sangat tinggi. Dapat muncul dalam bentuk fulminan dan timbul bakterimia tanpa harus ada infeksi di tempat lain. Walaupun mungkin terjadi otitis media atau mastoiditis pada saat yang sama. Biasanya penyakit muncul tiba-tiba berupa demam tinggi, kelemahan umum atau koma dan tanda-tanda iritasi meningeal. Pneumococcal meningitis dapat muncul sebagai penyakit sporadis pada neonatus, pada orang usia lebih tua dan kelompok tertentu yang beresiko seperti pasien tanpa limpa dan anak penderita tanpa hipogammaglobulinemia. Fraktur pada basius krani menyebabkan terjadi hubungan yang menetap dengan nasofaring diketahui sebagai faktor predisposisi. F. Neonatal meningitis neonatus. Dengan neonatal meningitis timbul letargi, kejang, episode apnoe atau nafas terhenti, susah makan, hipotermi, dan kadang-kadang terjadi gangguan berat pada pernafasan dan biasanya terjadi pada minggu-minggu pertama kehidupan. Infectious agent meningitis, anatomi dan fisiologi selaput otak. G. Patofisiologi meningitis. Meningitis pada umumnya sebagai akibat dari penyebaran penyakit di organ atau jaringan tubuh yang lain. Virus atau bakteri menyebar secara hematogen sampai ke selaput otak. Misalnya pada penyakit faringitis, tonsilitis,
pneumonia, bronkopneumonia, dan endokarditis. Gejala klinis meningitis ditandai dengan adanya gejala-gejala seperti panas mendadak, alergi, muntah, dan kejang. Diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan cairan cerebropinal atau CSS melalui fungsi nubal. Meningitis karena virus ditandai dengan cairan cerebrospinal yang jernih serta rasa sakit penderita tidak terlalu berat. Pemeriksaan rangsangan meningel. Yang pertama, pemeriksaan kuku kuduk. Yang kedua, pemeriksaan tanda kerning. Yang ketiga, pemeriksaan tanda Brudzinski 1 atau Brudzinski leher. Yang keempat, pemeriksaan tanda Brudzinski 2 atau Brudzinski kontralateral tungkai. Pemeriksaan penunjang meningitis 31, pemeriksaan fungsi lobal. Lobal fungsinya biasanya dilakukan untuk menganalisa jumlah sel dan protein cairan cerebrospinal. Dengan syarat tidak ditemukan adanya peningkatan tekanan intrakarnial. 2. Pemeriksaan darah dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin, jumlah leukosit, laju endap darah atau lead. Kadar 3, pemeriksaan radiologis. H. Epidemiologi meningitis. 1. Distribusi frekuensi meningitisa atau orang atau manusia. Tempat. C. Waktu. Tempat dan waktu. 2. Determinan meningitisa. Host atau pejauh agensi lingkungan. Pencegahan meningitis. Yang A. Pencegahan primer. Tujuan pencegahan primer adalah mencegah timbulnya faktor resiko meningitis bagi individu yang belum mempunyai faktor resiko dengan melaksanakan pola hidup sehat. Yang B. Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder bertujuan untuk menemukan penyakit sejak awal. Saat masih tanpa gejala atau asimptomatik dan saat pengobatan awal dapat menghentikan perjalanan penyakit. I. Meningitis purulenta. Haemophilus influenzae. B. Ampicillin, chloramphenicol, cetofaksim, ceftriaxone. Yang kedua, Streptococcus pneumonia, chloramphenicol, cefuroxim, penicillin, ceftriaxone. Neisseria meningitidis, penicillin, chloramphenicol, cefuroxim, dan ceftriaxone. J. Meningitis tuberkulosa atau meningitis serusa. Kombinasi INH, rifampicin, dan pirazinamide, dan pada kasus yang berat dapat ditambahkan etambutol atau streptomycin. Kortikosteroid berupa prednison digunakan sebagai antiinflamasi yang dapat menurunkan tekanan intrakranial dan mengobati edema otak. Pencegahan tersier. Pencegahan tersier merupakan aktivitas klinik yang mencegah kerusakan lanjut atau mengurangi komplikasi setelah penyakit berhenti. Dua, ensefalitis. 1. Definisi ensefalitis adalah infeksi jaringan otak oleh berbagai macam mikroorganisme. Pada ensefalitis terjadi peradangan jaringan otak yang dapat mengenai selaput pembungkus otak dan medula spinalis. 2. Penyebab. Berbagai macam mikroorganisme dapat menimbulkan ensefalitis, misalnya bakteri, protozoa, cacing, jamur,
spirochaeta, dan virus. Adapun tanda dan gejala ensefalitis sebagai berikut. 1. Suhu yang mendadak naik, seringkali ditemukan hiperpireksia. 2. Kesadaran dengan cepat menurun. 3. Muntah. 4. Kejang-kejang yang dapat bersifat umum, vokal, atau twitching saja. 5. Gejala-gejala selebrum lain yang dapat timbul sendiri-sendiri atau bersama-sama, misal paresis atau paralisis, afasia, dan sebagainya. Hasan 1997, inti dari sindrom ensefalitis adalah adanya demam akut dengan kombinasi tanda dan gejala kejang, delirium, bingung, stupor atau koma, apasia, hemiparesis dengan asimetris refleks tendom, dan tanda Baninski, gerakan involunter, ataksianya, takmus, kelemahan otot-otot wajah. Pengobatan ensefalitis. Isolasi bertujuan mengurangi stimuli atau rangsangan dari luar dan sebagai tindakan pencegahan. Terapi antimikrobe sesuai hasil kultur obat yang mungkin dianjurkan oleh dokter. 1. Ampicillin. 2. Gemisetin. 3. Bila ensefalitis disebabkan oleh virus, HCV, agen antiviral, acyclovir secara signifikan dapat menurunkan mortalitas dan morbiditas HCV ensefalitis. Acyclovir diberikan secara intravena dengan dosis 30 mg atau kg/BB per hari dan dilanjutkan selama 10-14 hari untuk mencegah kekambuhan Victor 2001. 4. Untuk kemungkinan infeksi sekunder, diberikan antibiotika secara poligrafmasi. Mengontrol kejang obat, antikonvulsif diberikan segera untuk memberantas kejang. Obat yang diberikan ialah Valium dan atau luminal. 1. Valium dapat diberikan dengan dosis 0,3 sampai 0,5. 2. Bila 15 menit belum teratasi atau kejang lagi, bisa diulang dengan dosis yang sama. 3. Jika sudah diberikan 2 kali dan 5 menit lagi masih kejang, berikan Valium drip dengan dosis 5/24 jam. Mempertahankan ventilasi. Bebaskan jalan nafas, berikan O2 sesuai kebutuhan, 2-3 kali per menit. Penata laksanaan shock septik. Mengontrol perubahan suhu lingkungan untuk mengatasi hiperpireksia, diberikan kompres pada permukaan tubuh yang mempunyai pembuluh besar, misalnya pada kiri dan kanan leher, ketiak, selangkangan, daerah proksimal betis, dan di atas kepala. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.